Kalau misalnya kita sudah entry, tiba-tiba muncul momentum buy MA50 di bawah mid BB, maka kita harus cut loss. Tapi kalau muncul momentum sell MA50 di atas mid BB, artinya dia sudah mengikuti tren time frame pertama, hari entry time frame pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkenaan dengan BBM Mali, dan di sini Mimin sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya agak sama, sekaligus Mimin coba jawab. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kita yang lain yang ingin belajar BBM Mali. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Hai trader, siap-siap untuk meraih peluang emas di akhir tahun ini bersama XM. Dimulai dari 3 Desember hingga 31 Desember 2024. XM punya promo spesial yang gak boleh kamu lewatkan. Dapatkan bonus 100% hingga 500 US dollar. Yap, kamu nggak salah dengar. Setiap kali kamu melakukan deposit, XM akan menggandakan modal tradingmu sampai dengan 500 US dollar. Promo ini berlaku untuk semua klien, baik yang baru maupun yang sudah lama bersama XM. Dan yang paling keren, promo eksklusif ini hanya untuk kamu yang berada di negara Indonesia. Nah, gimana cara klaimnya? Caranya gampang banget. Pertama, silahkan login ke member area. Kemudian, lakukan deposit di akun realmu. Bonus 100% akan otomatis masuk setelah deposit kamu berhasil. Belum punya akun XM? Daftar sekarang juga dengan cara klik link di bawah ini dan verifikasi akunmu segera. Jangan sampai ketinggalan ya. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperbesar modal tradingmu dan raih impianmu bersama XM. Klik link di bawah ini dan mulai trading sekarang bersama XM. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil manfaat dan peluang yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, kita baca dulu pertanyaan teman kita yang sudah Mimin rangkum. Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Yang satu dari Indonesia, satu lagi dari Malaysia. Oke, kita baca dulu. Assalamualaikum Mang Zul. Waalaikumsalam. Mau tanya saya tentang BBMA. Kapanpun abang ada waktu, tolong bantu jawab. Bagaimana cara untuk mencari entry point? Karena saya sering bingung, sering loss sebab tidak tahu alur kerja BBMA. Oke. Nah, ini pertanyaan dua juga sama ya. Ini dari teman kita dari Malaysia. Ini juga soalan saya tentang BBMA. Bagaimana perjalanan untuk mencari entry sebab selalu kena sebab tak tahu workflow BBMA. Oke, kurang lebih pertanyaannya sama ya. Oke, di sini lebih kurang untuk mencari entry ya, untuk mencari entry point. Entry ya, untuk mencari entry-entry pada BBMA. Oke. Nah, di sini Mimin buka dulu PDF BBMA yang dari Om Ali ya. Yang dari Cigo Om Ali, Mimin buka dulu PDF-nya supaya memudahkan ya. Oke, kalau kita sudah buka BBMA, kita bisa melihat pada bagian ini. Nah, pada bagian diagram BBMA, kemudian setup lengkap urutan ya. Ini baru diagram, setup lengkap, urutan setup. Di bagian
nomor 40. Oke, bagian 40. Halaman 40 kita buka, kita enter. Nah, di sini ada diagram BBMA. Kelihatan nggak? Min coba perbesar. Nah, oke. Ini diagram BBMA ya. Jadi untuk mencari entry point, kita bisa entry di Extreme tentu dengan ciri-cirinya dan ini ada entry point-nya. Ya, jadi teman-teman untuk mendapatkan buku ini atau PDF ini, teman-teman bisa ambil di bagian Telegram kita, kemudian klik bagian filenya, nanti cari yang BBMA Om Ali ya. Nah, di sini sudah jelas ya, di Extreme kita bisa mendapatkan entry point. Ini ciri-cirinya entry point di retest candle. Oke. Nah, itu kalau mau entry di Extreme. Kemudian MAV juga adalah setup awal perjalanan market jarak jauh. Dan entry point juga ada di retest candle. Dan mesti berlaku selepas Extreme. Oke. Jadi bisa entry di Extreme, bisa entry di MAV, kemudian bisa entry di re-entry setelah arah kuku ataupun setelah momentum. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Semua ini adalah tempat-tempat kita mencari entry point kita. Nah, ini sudah dijelaskan dengan lengkap di PDF-nya Cikgu Oma Ali. Oke. Nah, ini ciri-cirinya, dikenali dulu ciri-cirinya. Nanti baru ketemu entry point-nya di mana. Ya, ini secara asas karena kalau kita tidak memahami diagram, maka kita tidak akan bisa menggunakan multi time frame. Oke, jadi secara asas kita harus paham dulu diagramnya, baru ke multi time frame-nya. Karena kalau tidak, bingung. Ya, ramai yang bingung karena tidak kenal atau belum mendalami basic. Jadi langsung naik ke MTF. Sehingga bingung entry-nya di mana. Oke, jadi kita bisa entry di Extreme, MAV, re-entry, dan re-entry. Nah, ketika kita masuk di multi time frame, memang setiap setup atau sinyal ini tidak berlaku pada satu setup yang sama. Misal, di daily ada re-entry, maka di time frame 4 bisa jadi di Extreme, bisa jadi di MHV, bisa juga menunggu re-entry juga. Jadi itu sudah dikaitkan dengan multiple time frame. Nah, jadi diagramnya harus benar-benar dipahami dulu. Nah, ke depan, nah ini di chart setup yang lengkap. Ya, oke. Di sini ada Extreme, TP wajib, market hilang volume atau MAV, candle arah, re-entry, momentum, ya. Tidak dilanjutkan dengan re-entry, jadi Extreme, TP wajib, MAV, candle arah kuku, re-entry, momentum, re-entry. Nah, ini setup yang lengkap. Yang mana setup ada MAV dan re-entry. Ini setup MAV, setup re-entry setelah arah kuku, setup re-entry setelah momentum. Ini momentum, ini re-entry. Ya, begitu juga dengan ini, setup MAV, arah kuku, re-entry, momentum, dan re-entry kembali. Oke. Nah, itu 41. Kemudian ini sudah agak ke multi time frame. Di sini teman-teman bisa baca ya. Re-entry di TF besar adalah setup lengkap di time frame kecil. Setiap kejatuhan akan berlaku setway. Setway membentuk re-entry di time frame besar. Setway yang panjang di TF kecil membentuk setup di time frame besar. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Dan di depannya pasti ada lagi yang lebih jelas. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada extreme, ada reverse, ada retest. Disinilah entry point. Di retest candle. Ya, begitu juga di MAV ada reverse, ada retest entry. Ada arah kuku, re-entry, momentum, re-entry. Nah, ini sideways sebelum berlaku re-entry. Oke. Ya, lagi ke depan. Nah, ini ciri-ciri ekstrim ada 4 bentuk. Ekstrim BB mendatar, ekstrim BB yang mengembang, ekstrim BB yang ada momentum, ekstrim yang tidak ada momentum. Di PDF ini sudah sangat-sangat lengkap. Untuk apa kita memahami 4 bentuk ekstrim ini? Adalah untuk bisa kita gunakan di dalam multi time frame. Jadi tidak misalnya di time frame 1 atau di time frame
sebut saja di time frame 4 ada re-entry. Nah, kita menunggu ekstrim yang seperti dijelaskan tadi di sini. Nah, ekstrim mesti MA keluar daripada BB, tapi di depannya ada ekstrim, ada 4 bentuk. Kadang ekstrim BB mendatar, ya, ekstrim yang mengembang, momentum. Nah, ini difungsikan untuk multi time frame, ya. Jadi secara basic ekstrim harus MA harus keluar daripada BB. Ada candle reverse, ada candle retest. Itu secara basic. Nah, ke depan lagi ada 4 bentuk. Nah, di sini yang bikin bingung orang-orang yang baru. Yang mana satu ekstrim yang benar? Ya, bagaimana cara memvalidkan ekstrim? Nah, seperti itu. Di PDF ini sudah lengkap, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Ada reverse, ada retest, ke TP wajib. Ini juga mendatar. Ini juga mendatar. Dari mana taunya mendatar? BB-nya flat. Bukan seperti ini. Nah, ini BB mendatar. Ada contoh-contohnya juga. Nah, ini BB mengembang. Ekstrim juga. Jadi ada ekstrim mana? Ekstrim yang harus diikuti, ada ekstrim yang harus diabaikan mengikut time frame atau multi time frame. Oke, nah di sini ada ekstrim bermomentum. Ya, tetap ekstrim juga namanya, tapi ekstrim hanyalah ekstrim. Ya, akan pergi ke TP wajib. TP wajib adalah re-entry. Kalau ekstrim dalam keadaan bermomentum. Nah, kemudian ini ekstrim tidak bermomentum atau rejection atau bisa disebut dengan ekstrim BB mendatar juga, ya. Nah, ini ekstrim juga. Ada satu lagi ekstrim yang tidak tertulis di 4 tadi, yaitu ekstrim magic. Itu bab seri lanjutan, bukan bab basic ya. Nah, ini ada ekstrim. Nah, ini contoh-contoh ekstrim. Oke. Nah, itu jadi buat teman-teman yang masih terlalu bingung, jadi belum begitu paham di mana entry point, ya caranya memang harus paham diagram dulu. Paham diagram, paham ciri-ciri sinyal, peranan BB, peranan MA, baru kita mudah untuk mengaplikasikan ke dalam multi time frame. Baru ada entry point. Ya, baru ada entry point. Sekarang kita contohkan di goal misalnya. Kita ganti ke background putih saja karena menurut feedback lebih banyak yang suka warna putih. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan ekstrim juga. Sorry sebentar. Kita mulai dari atas. Nah, ini ekstrim juga. Ekstrim yang bermomentum. Oke. Kemudian ini ekstrim juga. Nah, ini ekstrim BB mendatar. Ini ekstrim juga. Ekstrim di BB mendatar. Ekstrim juga. Kalau kita mau cari ekstrim, ya, kalau kita mau entry di ekstrim, lebih mudah atau lebih banyak kita dapat pipnya, ya, dengan lumayan. Minimal kita gunakan time frame daily. Kalau kita mau mencari ekstrim, minimal kita menggunakan daily. Kenapa? Contoh ekstrim di daily. Jadi dari top perjalanan ke TP wajib di daily itu artinya dari top ke low BB daripada H4. Nah, ini sudah masuk ke multi time frame. Jadi ketika kita masuk di candle retest pada extreme daily, minimal kita dapat ratusan pip. Ya, jadi kita tidak begitu kalang kabut. Nah, jadi saran Mimin kalau mau ngambil ekstrim, sebaiknya ambil minimal di daily. Oke, itu kalau berfokus kepada ekstrim. Ya, tapi kalau berfokus kepada re-entry, untuk memudahkan kita dalam mempelajari multi time frame, sebaiknya Mimin sarankan menggunakan BBMA code. Ya, jadi dari yang basic, pelajari dulu BBMA code. Nah, setelah kita menguasai BBMA code, next level kita mungkin tidak perlu lagi melihat code BBMA.
ya, karena kadang-kadang kita belajar di tahap awal itu untuk memudahkan penggunaan multi time frame. Ya, jadi memang tidak semua orang penting, tidak semua orang pakai BBM Accord. Ya, di sini Mimin sudah siapkan BBM Accord yang ini. Ini adalah cara terbaik untuk yang baru-baru belajar menggunakan multi time frame. Meskipun setelah kita pelajari semua, kita akan memilih yang terbaik tanpa perlu lagi kita menggunakan chord ini. Jadi BBM Accord ini hanyalah shortcut untuk pembelajaran dasar dalam belajar multi time frame. Jadi kita akan tahu nantinya mana kenapa valid, kenapa terbatal itu bisa membantu dengan BBM Accord. Seperti itu. Jadi dengan kita memahami basic, naik ke multi time frame, dengan cara di awal-awal kita mungkin boleh gunakan BBM Accord, ya ke depannya kita baru bisa menggunakan filter seperti salah satu SOP yang Mimin bagi di dalam grup. Itu bukan lagi SOP yang basic, tetapi sudah dikombinasikan next level lah. Jadi di situ kita sudah bahas Extreme Diamond ya, untuk kita jadikan sesuatu SOP. Tetapi Mimin pribadi tidak selalu mengikuti SOP itu. Ada beberapa SOP ya, tetapi itu yang mudah untuk kita bagikan. Contoh SOP yang Mimin bagikan di time frame pertama, contoh hampat reentry. Nah, di time frame kedua ada ekstrim. Ini kan ekstrim juga tadi. Ekstrim PB mendatar. Yang ini. Maka di time frame ketiga kita akan menunggu arah kukuh untuk kita entry. Kalau kita nggak nunggu arah kukuh, kita boleh entry di MAV. Ya, kalau nggak menunggu arah kukuh, boleh entry di MAV. Bila ada momentum, maka wajib cut loss. Atau tempatkan SL beberapa pip. Oke. Tapi kalau kita menggunakan arah kukuh, lebih selamat lagi. Ya, kalau tunggu momentum, lebih mantap lagi. Ya, karena kalau kita menggunakan momentum di time frame ketiga, maka momentum itu yang memvalidkan setup re-entry time frame pertama. Jadi entry point di mana? Entry point boleh di MAV setelah reverse retest atau setelah arah kukuh re-entry atau setelah momentum re-entry. Yang penting mengikut setup di time frame pertama. Kalau kita jenis yang kita pilih adalah setup re-entry. Ya, misalnya time frame pertama nih ada re-entry. Kan kita belum entry nih. Kan kita lagi belajar atau lagi sharing cara mencari entry point. Re-entry adalah setup, ya. Yang ini berlaku setelah arah adalah sinyal. Kemudian momentum adalah sinyal. Re-entry adalah setup. Oke? Sinyal setup. Lihat lagi diagram. Ya, lihat lagi diagram. Ups, kebesaran. Nah, candle arah sinyal awal. Momentum sinyal kekuatan. Jadi kita akan mencari, memfokuskan di time frame pertama adalah re-entry. Baik re-entry setelah arah kukuh ataupun re-entry setelah momentum. Ketika kita sudah mendapatkan sinyal, baru kita ada setup, baru mencari point entry. Oke, ketika kita sudah berada, misalnya ini belum re-entry belum berlaku, baru ada sinyal, kita akan menunggu di setup. Ketika sudah sampai di kawasan-kawasan setup, ini sinyal, ini setup, barulah kita mencari konfirmasi. Sekurang-kurangnya kita gunakan 3 time frame. Ya, jadi di mana entry point? Kita bisa entry di time frame ketiga. Ya, apakah kita entry di MHV di time frame ketiga? Yang penting mengikut tren time frame pertama. Ya, apakah kita mau entry di MHV? Ya, ini MHV, kawasan-kawasan MHV, atau kita menunggu arah kuku, atau kita entry setelah momentum.
Ini poin entry kita. Apakah kita entry di MAV? Boleh. Apakah kita entry di Extreme? Boleh. Ya, kita cari mana yang terbaik. Tetapi perlu diingat yang memvalidkan setup re-entry time frame pertama adalah candle momentum di time frame ketiga. Kalau misalnya kita sudah entry, tiba-tiba muncul momentum buy, MA50 di bawah mid BB, maka kita harus cut loss. Tapi kalau muncul momentum sell, MA50 di atas mid BB, artinya dia sudah mengikuti trend time frame pertama, re-entry time frame pertama. Jadi, entry point kita lebih selamat di re-entry setelah momentum time frame ketiga. Tetapi kadang-kadang dia setelah arah langsung terjun tanpa membuat momentum re-entry, ada juga. Makanya kita bisa menggunakan setelah arah ataupun setelah MAV. Bila muncul momentum berterusan yang membuat MA50 berada di bawah mid B untuk uptrend, maka sebaiknya kita cut loss ya. Nah, itu yang pertama. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kita bisa lihat. Kita bisa entry di MAV ya. Atau entry point kita setelah arah kukuh atau setelah momentum. Oke. Kemudian EMA50 naik di atas mid BB. Maka tren sudah mengikuti tren H4 atau time frame pertama. Nah, min ini kan ada momentum. Apakah kita harus cut loss? Nah, perhatikan EMA50 berada di mana? Di atas mid BB. Ya, artinya tren masih mengikuti time frame ke pertama. Apabila dia naik momentum terus dilanjutkan dengan momentum yang baru, kemudian EMA50 di bawah mid BB, maka kita harus cut loss. Tapi bila lanjut dengan momentum, kemudian EMA50 di atas mid BB, maka kuat untuk mengikuti time frame pertama atau time frame H4. Oke, contoh di depan cara dia balik arah seperti ini. Ada momentum ya. Kemudian dia turun, kemudian MA50 di bawah min BB. Kemudian dia terbang lagi. Oke, setelah itu dia sideways. Sideways sampai ada momentum. Kemudian MA50 di atas min BB. Kekuatan masih kuat untuk mengikuti time frame pertama. Kalau ini M15, maka dia akan mengikuti H4. H4 sedang berlaku apa? Kita lihat yang berlaku re-entry yang berjalan di sini. Oke, yang berlaku hari ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ada satu re-entry. Tetapi re-entry ini tidak sekuat re-entry yang ini. Kenapa? Karena ini re-entry setelah momentum. Yang ini re-entry yang datang bukan momentum, tetapi di sini ada ciri-ciri MAV atau market hilang volume. Dan EMA50 sudah mulai dekat-dekat dengan top PB. Jadi re-entry seperti ini sebaiknya kita hindari. Itu udah filter lah, itu sudah cerita di bab lain. Ini kita cerita diagram BBMA, sinyal, MTF basic, kemudian entry point. Oke, jadi entry point kita terbaik adalah di time frame pertama adalah re-entry. Baru kita mencari di time frame kedua apakah ekstrim atau MAV. Di time frame ketiga kita menunggu entry setelah arah kukuh atau setelah momentum. Atau kita bisa entry di MAV juga. Itu pilihan. Tetapi kalau kita entry di MAV di time frame ketiga, apabila muncul momentum berterusan mesti kita cut loss. Oke, semoga bisa dipahami buat yang bertanya dan buat teman-teman yang lain berkenaan dengan entry point. Oke, sekarang kita lihat contoh yang sedang berjalan dan bagus.
untuk kita jadikan sebagai contoh dan mungkin belum berlaku ya. Kita lihat di GBP/USD kita sudah pantau beberapa hari yang lalu ya. Tapi di sini belum valid. Apa maksud belum valid? Nah, sekarang lihat di sini. Oke, di sini ada reject top BB atau diamond. Ya, kalau diamond di time frame daily ini adalah kawasan-kawasan re-entry daripada weekly kalau daily. Kita ganti background dulu. Nah, ini adalah kawasan re-entry daripada weekly yang ini. Oke, re-entry weekly di sini adalah kawasan rejection atau extreme diamond di time frame ketiga. Nah, di sini seperti yang kita bicarakan tadi, kita bisa entry di MAV. Ini kawasan-kawasan MAV ya, atau kita menunggu arah atau kita menunggu momentum. Ini maksud momentum yang tadi Mimin jelaskan. Setelah momentum dia tidak buat re-entry. Tapi setelah arah re-entry sampai ke top masih tergolong MAV, lalu terjun kita nggak dapat entry kadang-kadang kalau menunggu momentum. Dan sekarang hari ini berlaku setelah weekly ada daily. Ya, di sini ada satu sinyal yaitu sinyal arah kuku sell dan sekarang berada di zona re-entry sell. Ya, meskipun sell ini bila valid akan ke low BB. Kenapa? Karena BB sedang mendatar ataupun sedang sideways. Tapi bila valid dia akan ke low BB. Sekurang-kurangnya ada 150 pip bila dia reject. Oke. Nah, ketika ini menjadi time frame pertama, kalau daily time frame pertama kemarin atau minggu lalu cerita weekly di sini, area re-entry weekly. Nah, sekarang cerita re-entry daily. Kita bisa lihat di H4 berada di top BB atau rejection. Seandainya MA50 di luar daripada top BB lebih cantik. Ya, kalau di area sini kadang-kadang dia sideways yang agak lumayan lama. Nah, dia bermain di atas mid BB bukan di bawah top BB. Jadi perlu ada kekuatan. Nah, bila daily time frame pertama, time frame 4, time frame kedua, maka yang memvalidkan adalah time frame ketiga momentum. Nah, saat ini ada momentum ya. Kita masih perlu menunggu. Kenapa? Karena ini momentum, tetapi di sisi lain ini adalah ekstrim BB mendatar atau sideways. Naik ke atas, naik ke bawah, naik ke atas. Perlu ada satu momentum yang kuat ya, yang nantinya EMA50 akan ke atas mid BB. Ya, nanti EMA50 akan ke atas BB. BB nanti akan buka, baru kekuatan penurunan itu berlaku. Contoh yang sudah berlaku di belakangnya. Perhatikan ada satu momentum ya. Ini momentum yang break EMA50. Ya, ini juga ada momentum tapi tak break EMA50. Oke. Perlahan-lahan EMA50 cross dengan mid BB. Kemudian candle-candle sudah bermain di kawasan-kawasan low BB. Lihat akan ada kenaikan. Oke. Nah, nanti ketika dia mau penurunan yang kuat untuk mengikuti setup daily, dia akan buat momentum yang membuat BB kembang atau menguncup. Nanti EMA50 akan ke atas mid BB untuk downtrend. Kalau uptrend di bawah mid BB, kalau downtrend di atas mid BB EMA50 dan BB nanti akan buka. Barulah cerita daily valid untuk nak terjun atau mau terjun. Seperti itu. Apakah sekarang boleh entry? Boleh aja. Kita entry di top BB. Bila muncul momentum BB membuka harus cut loss karena di H1 ini masih sideways dan kekuatan momentum yang ini masih ada. Masih kuat. Seperti itu. Jadi untuk mencari entry point maka kita harus pahami
Supaya probabilitasnya tinggi, tentu kita menggunakan multi time frame. Oke, semoga bisa dimengerti dan dipahami ya buat teman-teman yang bertanya, baik dari Indonesia dan Malaysia dan teman-teman yang lain juga. Semoga dimudahkan segala kepahaman, pelajari secara bertahap, secara perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru. Nah, di dalam PDF ini sudah lengkap semua. Pelajari dengan sabar baru bisa mudah paham dalam multi time frame ya. Di dalam PDF ini sudah ada sampai bab zone zero loss sudah dijelaskan semua. Tapi percuma kalau hanya sekedar membaca tanpa mempraktek secara perlahan-lahan. Di sini sudah lengkap semua, sudah super lengkap ya. Tinggal rajin, yakin dalam belajar, insya Allah akan mudah paham. Oke, jadi cukup sekian dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Semoga bisa membantu dan terjawab pertanyaan teman-teman kita yang lain juga. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membacktest, dan salam profit.